mungkin belum pengen ke surga kali. Dah, gitu. Jadi ya udah, mandang satu sama lainnya nanti bukan dengan sekedar, karena kalau kita mandang pasangan pakai sekedar sudut pandang hak dan kewajiban, nggak akan habis satu, capek. Hak saya ini ya, kewajiban kamu itu. Ya orang kondisi hak dan kewajiban kadang ya naik turun, namanya orang usaha, namanya orang kerja, namanya mood, namanya semua. Ya, lagi akhirnya naik turun kayak begitu, kita ngelihat misalkan lihat tetangga, itu tetangga istri males-malesan, kok suaminya lebih baik, oh dan lain-lain. Ya, masih mending lah kalau lihatnya ke tetangga. Kadang bandinginnya sama drakor, Bu. Kan skenario eta mah, ya Allah, habis kecelakaan dia masih glowing di situ. Ada preman glowing, Vincenzo namanya. Tapi ya udah mengebandinginnya, tidak apple to apple, ngelihat pasangannya, ngelihat yang di televisi seperti itu, begitu habis satu episode, belakang lihat suaminya lagi tidur sambil celangap, kan agak kurang ya. Sehingga udahlah, membandingin apa. Tapi berarti gimana mandangnya? Mandang pasangan itu dengan pandangan dia adalah jalan bagiku untuk tambah dekat ke surganya Allah. Ya, udahlah, itu aja. Kebaikannya muncul, terus kita syukuri. Kata Allah, la in syakartum la azidanakum, barang siapa bersyukur ditambah, oh berarti dia lagi jadi ladang pahala buat saya. Alhamdulillah. Nggak mungkin seluruhnya buruk ya. Terus ada kekurangannya, karena kita tidak nikah dengan malaikat juga pasti ada kurangnya. Kekurangannya mungkin membuat kita menangis satu sama lain, meneteskan air mata atau meneteskan air liur ya. Udah gitu ternyata jadi kepahitan, sedangkan kita tahu, oh kepahitan tuh ujung-ujungnya kan gugurin dosa atau ninggin derajat. Berarti ya Allah, baiknya dia, kurangnya dia, semuanya cuma jadi dua jalan ke surga, antara jadi pahala atau jadi penggugur dosa. Kan emang dua itu tiket kita ke surga. Kita perlu pahala, kita perlu ngilangin dosa-dosa yang jadi penghalang kita ke surga. Ya udah, berarti apapun yang terjadi selagi aku menikah denganmu, itu ternyata adalah semua jadi jalan aku menuju surga. Bismillah. Terus kenapa aku harus ngambek ketika berurusan denganmu? Kalau misalkan apa-apa masih gampang, kesel, ngambek. Yuk jujur yuk. Mungkin penyebabnya cuma dua. Satu, terlalu cinta sama dunianya. Atau dua, mungkin belum pengen ke surga kali. Dah, gitu. Ya. Dan suruh pilih ya. Semua, misalkan tiba-tiba ada suara dari langit. Bapak, Ibu, semua yang kalian minta pasti dikabul. Kecuali satu, tidak ada tempat untuk kalian di surganya Allah. Mau? Enggak. Tuker. Semua yang kalian minta tidak akan dikabul. Kecuali satu, disediakan tempat terbaik nanti di surganya Allah. Mau? Berarti asli yang paling kita pengen daripada emas, daripada gelang, daripada tas baru, daripada mobil baru, ternyata kita lebih pengen surga. Nah, Allah lah yang akan paling berusaha, tanda kutip ya, karena tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah lah yang akan paling melakukan upaya agar gimana caranya kita bisa nyampe surganya Allah. Ya. Karena kadang kalau mau jujur, kita ke surga pakai cara apa? Kalau kita, yang mana yang sering lupa rakaat itu? Yang zuhurnya 2:30, yang asarnya 5:30, yang subuhnya 9:30 sekalian duha. Yang mana sholat yang mana yang sering lupa rakaat? Sudah lupa rakaat, kuliah kulhu melulu. Sekalinya ganti ina atau ina, lebih pendek. Sholat zuhur rakaat ketiga lama banget sujudnya. Orang udah ngomongin khusyuk banget ya. Padahal lagi mikir, abis ini tasyahud apa berdiri nih? Rakaat berapa ini ya? Mikir. Tadinya nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat ingat, oh iya di kantong jaket. Terus ya Allah, dosa ngalangin, amalan segitu-gitunya, ke surga pengen, tapi Allah pengen kabulin, gimana? Atau amalannya kurang? Tahu-tahu
dikasih fasilitas. Anaknya mungkin nanti gimana, teman kerjanya mungkin nanti gimana, ekonominya mungkin nanti gimana, ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Udah weh lah. Gimana tuh kita mau ngandelin yang mana? Dibilang hidup seimbang, seimbang gimana? 12 jam sholat, 12 jam kerja dan tidur gitu, itu juga nggak mungkin kuat. Ya. Maka ya sudah lah, istilah. Akhirnya dikasih tolongan, udah kita mandang pasangan, ya Allah, ladang di atas ladang saya. Jadi kalau misalkan nanti bertanya, ya Neng, nyesel nggak sih nikahin Neng? Jawabnya pakai iman juga ya, Neng, dulu kita pengen nikah sama-sama, ngejar surganya Allah, kita minta ke Allah, ningkatin takwa, kita doa sama-sama. Maka ketahuilah yang kita minta itu dialah Allah. Dia paling tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat gandeng tanganku ke surganya Allah. Dia juga maha baik, nggak mungkin jauhin yang baik, nggak mungkin deketin yang buruk. Tahu-tahu setelah udah mohon, ternyata dari miliaran wanita yang terpilih akhirnya menikah kamu. Berarti menurut yang maha tahu dan maha baik, kamu yang paling tepat gandeng tangan AA ke surganya Allah. Bisa aja Omo, itu di luar teman kerja kamu ada yang bohai, ada yang macam-macam. Neng, kalau di luar sana ada yang lebih cantik, lebih putih, tinggi, langsing, mirip bihun, Neng. Kalau memang dia yang paling tepat untuk AA, ya dia yang jadi istri AA. Kenapa, Neng? Berarti kata yang maha tahu dan maha baik, bukan si bihun itu yang paling tepat. Tapi Neng, jajan sebelah lagi dua. Udah, atau mau mandang pakai apa lagi ngelihatnya? Kekurangan pasti ada. Pas lagi lihat kekurangan, bandingin lagi sama yang lain. Iya, di luar sana memang ada yang lebih baik. Pertanyaan, emang mau yang baiknya sama kita kan juga nggak mungkin kita kudu serakah semuanya mau sama kita, gimana ceritanya? Sedangkan pernikahan yang paling sukses kan bukan yang setiap hari suaminya naik seekor kuda sambil gigit setangkai mawar. Panas Pak, Jakarta. Naik kuda, geheng yang ada. Tapi yang bisa ngegandeng tangan kita nyampe surganya Allah. Udah itu doang istilah. Ngejar apa lagi atuh? Sebentar dah dunia. Petani aja rela panas-panasan di sawah 4 bulan paling cepat ya untuk panen pertama. Kan nggak ada nanam 4 bulan, panennya 4 bulan. Panen pasti lebih sebentar. Tapi rela tuh berbulan-bulan panas-panasan di sawah. Masa kita nggak sabar yuk, berapa sih 60 tahun paling di dunia? Kalau nyampe, ada yang nggak nyampe. Kalau nyampe ya bonus sudah. Waktu untuk beramal aja banyak, tapi yang nggak nyampe 30 juga belum tentu nyampe. Terus dengan akhirnya dapat kesempatan dari Allah, kita gunain jadi jalan dekat sama Allah. Ya sudah, masa 60 tahun sebentar di dunia tapi ganjarannya nikmat surganya Allah yang abadi. Masa nggak tahan sebentar? Sebentar dunia mah gitu-gitu aja. Dan ngelihat pasangan itu ya renungannya kayak gini ya. Kalian nanti satu sama lain ketemu tiap hari, setan akan ganggu, bisikin bosen lah, apalah gitu dan lain-lain. Tapi udah, kita kalau udah ngelihat pasangan itu sebagai ya Allah partner hidupku nyampe surgamu ya Allah, nanti akhirnya mungkin ngerasain punya anak. Anak berapa lama sih hidup sama kita? Ini kakaknya berarti kalau lahir tahun 2000 ya, AA-nya lahir tahun berapa? 99, berarti umur 24 sama 25 ya, 25 26 nanti ya. Di tahun 2025 usia 25 tuh tinggal bareng cuman paling berapa lama berarti dok? 25 tahun doang kan? Sisanya anak-anak udah anak laki-laki nanti udah jadi laki-laki hebat, siap bertanggung jawab, harus bertanggung jawab atas istrinya, tinggalin rumah. Udah kita didik anak cantik, terjaga, ketemu laki-laki soleh atas nama syariat dibawa dinikahi. Kita juga akhirnya tinggal siapa? Duaan aja kakek nenek di rumah. Nggak punya sama siapa lagi, udah tinggal satu sama lain. Ya Allah, kita tinggal duaan lagi. Sambil ngarep mudah-mudahan anak cucu teh inget main ke rumah. Makanya udah sih aku sama pasangan teh. Nah, ujung-ujungnya kalau udah akhirnya tinggal berdua, ya udah ngurus satu sama lain aja.
Dua-duanya masuk angin, dua-duanya kerok-kerokan. Udah nggak ada siapa-siapa lagi, udah bismillah. Ya kadang saya kalau ngobrol sama istri itu sih, kita sama anak tuh berapa lama sih? Sebentar. Sebentar udah paling 20 tahunan udah nikah sama masing-masing tanggung jawab, dan bahkan kita harus rela gaji pertamanya anak kita yang udah benar kita sekolahin, kita didik, kita segala macam, harus rela tuh buat istrinya, nggak buat orang tuanya. Emang kita nggak butuh itu kok, kita butuh baktinya, kita butuh doanya, bukan perlu transferannya ya. Dan ya udah, berarti yang benar-benar jadi teman kita hidup dampingin tinggal pasangan, maka sing akur atulah, nggak enak atau tinggal berduaan tapi perang dingin melulu kan nggak enak ya. Ingat lagi dari awal pengen ngapain, dan ketika akhirnya udah sama-sama duaan, ya sudah tuh bismillah. Oh tapi tetap dia sudah nggak secantik dulu, nyampe surga dia jadi paling cantik. Pertanyaannya satu, kita mati ke surga apa enggak? Bela-belain dapat yang cantik di dunia sampai ngerelain surga, jangan repot. Karena yang cantik itu mau sama, maupun ya, yang cantik itu bisa maunya sama kita yang begini adanya misalnya. Ya tahu-tahu dia ngelihat yang lebih dari kita juga, ya sudah. Izin ya, di Thailand itu salah satu pelajaran hidup yang kau lihat, kenyang ngelihat. Ya pun, dan dari sudut pandang perempuannya pengen cantik tuh wajar. Dan akhirnya mereka tuh sampai punya, mohon maaf ya, mereka sampai punya bikin kata pepatah sendiri. Katanya hidup itu seperti diperkosa katanya. Antara ngelawan dan malah sakit dan menderita, atau malah nikmatin aja gitu katanya. Jadi akhirnya mohon maaf, ada perempuan yang ya sudah. Karena katanya perempuan makin bandel makin banyak duit. Laki-laki makin bandel makin ngabisin duit. Nah, kayak pernah ngelihat ada perempuan, wah itu mah ya secara fisik luar biasa gitu. Orang biasa yang putih cuman mukanya, ini mah dengkulnya juga putih. Ya. Mungkin dia kalau minum kopi kelihatan di lehernya. Saking putih. Ya. Tapi cantik, dan ada adegan ngelihat dia, mohon maaf ya, di tempat dia kerja, tempat hiburan malam, dia nari di situ. Terus di depannya ada, mohon maaf ya, bapak-bapak ngelemparin duit di mukanya. Perkataannya mohon maaf, ini kalau diterjemahin, izin kasar ya, nih buat lu pelacur gitu. Ditamparin, jatuh berantakan, ditinggalin sama om-om itu si wanita yang tadi saya bilang cantik luar biasa itu sambil mengutin duitnya sambil nangis, sambil ngegerutu, yang kalau diterjemahin gerutuannya adalah, ya Allah hidup teh kieu-kieu teuing atuh lah, ya Allah hidup, ngerti nggak, hidup tuh gini-gini amat gitu. Nah, gitu cantik, semua orang memuja, banyak yang punten, sampai punten ya, mohon maaf ya, ada laki-laki yang mohon maaf sampai bela-belain habung demi bisa ketemu dia, mohon maaf, demi bisa tidur sama dia. Kerjaannya kayak begitu. Tapi ketika akhirnya ya ada yang mohon maaf punya diuji harta, terus akhirnya izin mohon maaf jadi kliennya dia, ngasihnya dia tamparin ke mukanya, dia mengutin duitnya sambil nangis. Dan selalu di kondisi itu berapa lama? 10 tahun kerja kayak gitu. Habis dong sama anak baru 17 tahun yang lebih cantik dan lebih kencang. Jadinya udah gimana? Belum kalau naudzubillah kan banyak yang akhirnya Maryam zaman now, nggak ada bapaknya udah tahu hamil. Akhirnya gimana? Di sana memang ke anak kecil tuh sayang, jadi nggak ada di Thailand nggak ada gelandangan anak-anak, karena benar-benar dijaga, dan memang mereka sayang ke anak kecil. Cuman ya sudah, akhirnya banyak yang akhirnya anak bayinya diasuh sama neneknya, si wanita itunya masih nari udah di tempat kayak gitu. Terus habis udah gimana tuh, udah 10 tahun berkarir, udah kalah sama yang anak-anak baru 17 tahun 18 tahun, dia udah mau 30 ya. Fisik nggak secantik dulu, tapi perlu biaya lebih banyak. Coba kadang ada yang ngerenung sendiri sambil ngabuk teriakan, kalau gitu saya terima dulu cowok ada yang mau sama saya, nggak kaya tapi tulus. Sekarang dia ya hidup walaupun nggak konglomerat tapi bertanggung jawab. Sekarang dia udah nggak ada yang mau, atau gimana tuh, harus nerima wanita yang punten biayanya mahal, skincare, udah punya anak lagi, dulunya masa lalunya begitu, usia udah segitu. Coba siapa yang mau ya, yang udah umur 30
dan udah pada mapan, mending aja yang 17 tahun daripada yang begitu. Jadi akhirnya ya Allah, makanya adanya syariat untuk supaya wanita terjaga, ada pernikahan kan supaya ya dijaga, wanita itu mulia, Masya Allah.